Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya. Berapa dia jatah umurnya di dunia ini? Ada ajal musamma sudah kita terangkan, ada ajal ghair musamma. Ajal musamma itu ajal maksimal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan jatah maksimal 120 tahun misalnya atau 100 tahun. Tapi tidak semua bisa mencapai itu, ya, kecuali kalau dia menjalankan segala ketentuan Allah, baik itu secara kauniyah maupun secara syariah. Ya, tapi ada juga ajal ghair musamma namanya, yaitu ajal di mana orang itu akan meninggal dunia sebelum batas akhirnya, sebelum jatah yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Para hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin dan hadirat sekalian, kita sekarang memasuki tahun yang baru dari perhitungan kalender syamsiyah. Ya. Terkadang kita juga memasuki tahun yang baru sesuai dengan perhitungan kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah, ya. Kalau perhitungan Masehi itu berdasarkan matahari, ya, peredaran bumi terhadap matahari. Kalau perhitungan Qamariyah berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Kedua-duanya perhitungan ini adalah bagian dari ayatun min ayatillah, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan matahari dan bulan ini, salah satunya adalah ta'lamu adadas sinina wal hisab, agar supaya kalian bisa mengetahui jumlah sinin, tahun, dan perhitungan, supaya kita bisa menghitung tanggal, menghitung hari, ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana Allah jadikan matahari dan bulan dalam surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang telah menjadikan matahari sebagai dhiya, matahari sebagai sumber cahaya, wal qamara nura, dan bulan sebagai nur.
Ya, Allah bedakan antara matahari sebagai dhiya karena berbeda. Matahari mengeluarkan cahaya sedangkan bulan tidak. Bulan adalah memantulkan cahaya. Oleh karena itu Allah menyebutkan istilahnya ini berbeda, ya, supaya kita mengetahui ya, bahwasanya memang berbeda kan kondisinya, dan ini ya diketahui sesuai dengan ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mengetahui hal itu. Jadi Allah jadikan matahari sebagai dhiya, sebagai sumber cahaya, wal qamara nur, dan bulan sebagai nur, arti sesuatu yang disinari oleh cahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah tentukan ya, manazila artinya posisi-posisinya, bagaimana pergerakannya. Ini Allah tentukan, perhitungan Allah begitu teliti sehingga kita bisa menghitung, ya. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar supaya kalian bisa mengetahui jumlah bilangan tahun dan juga bisa mengadakan perhitungan tanggal. Ya. Ini jadinya kalender ini, kedua kalender ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, jangan bilang oh kalender Masih ini kalendernya orang Kristen, enggak, ya. Memang penamaannya iya, penamaannya ya, kalender dari itu kayak nama-nama kaisar seperti gitu kan. Tapi sebenarnya perhitungannya itu adalah perhitungan bagian dari pergerakan makhluk-makhluk Allah, yaitu matahari dan bulan, yang mana ini menunjukkan bagaimana ciptaan Allah beredar dengan begitu teliti, dengan begitu presisi, ya, dan terus peredarannya ini tetap konsisten, ya, sehingga bisa dipelajari. Kalau sesuatu yang pergerakannya nggak ketahuan, nggak menentu, nggak teratur, nggak bisa kita pelajari, ya. Nah, ini mengenai kalender, ya, kalender Syamsiah maupun kalender Qamariyah. Kalender Syamsiah sering disebut kalender Masehi karena penamaannya. Adapun kalender Qamariyah ini disebut sebagai kalender Hijriyah, ya, karena ini yang kita gunakan dalam Islam untuk menentukan ya puasa, menentukan kapan berhaji, kapan wukuf di Arafah, itu dengan kalender Hijriyah, dengan kalender Hijriyah atau Qamariyah, bukan dengan kalender Masehi atau Syamsiah. Kedua-duanya ada manfaatnya di dalam kehidupan manusia. Di sini bukan ingin berbicara tentang hal tersebut, tapi berdasarkan kalender apapun, ketika pergantian tahun, ya, bahkan pergantian bulan, pergantian hari, ini sebenarnya adalah peringatan buat kita bahwasanya umur kita, jatah umur kita ini semakin lama semakin berkurang. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin. Tidaklah ya, seorang itu diberikan umur panjang, ya. Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya, sudah ditentukan ajalnya ketika dia lahir. Berapa dia jatah umurnya di dunia ini? Ada ajal musamma, sudah kita terangkan. Ada ajal ghair musamma. Ajal musamma itu ajal maksimal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksimal berapa umurnya dia di dunia. Ya, ada orang diberikan jatah maksimal 120 tahun misalnya, atau 100 tahun. Tapi tidak semua bisa mencapai itu,
ya, kecuali kalau dia menjalankan segala ketentuan Allah, baik itu secara kauniyah maupun secara syariah. Ya, tapi ada juga ajal ghair musamma namanya, yaitu ajal di mana orang itu akan meninggal dunia sebelum batas akhirnya, sebelum jatah yang diberikan. Ya, ada orang meninggal umur 60 tahun, padahal sebenarnya dia diberikan jatah sampai 100 tahun. Ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 30 tahun, ada bahkan masih kecil. Ya, ada yang bahkan ya, dengan keputusasaannya dia potong nadinya, akhirnya dia meninggal. Ya, padahal dia punya jatah umur masih panjang. Terlepas dari itu semuanya, ya, tatkala terjadi pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, bahkan pergantian tahun, ketahuilah jatah umur kita makin sedikit, ya. Yu'ammaru min mu'ammarin, tadi kita diberikan umur, ya, umurnya bertambah, ya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin au yunqasu min umrihi, atau umurnya makin berkurang. Maksudnya jatah umurnya makin berkurang. Seorang makin berumur panjang, umurnya bertambah, ya, yang asalnya 60 misalnya 61, berarti jatah umurnya makin berkurang. Dari ini semua, ya, setiap kali pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari sekalipun, hendaknya kita jadikan momen ini untuk muhasabah. Muhasabah artinya mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri kita. Apakah kita ini sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimanakah pengabdian kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sudah kita jalankan perintah-perintah Allah dan sudah kita jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini penting, ya, untuk kita menghisab diri kita. Ada satu riwayat yang mengatakan, ini kalau tidak salah Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian, atau introspeksilah tentang diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini penting agar supaya kita tidak terlena hidup di dunia ini, ya, dilupakan oleh berbagai kehidupan, dilupakan oleh harta, dilupakan oleh keluarga, dilupakan oleh berbagai aktivitas yang sekarang menyibukkan manusia, tapi lupa, ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sedang terbahak-bahak kemudian meninggal. Seorang meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kira oh dia mesti sakit tua dulu, ya, mesti tua dulu, mesti sakit dulu. Tidak. Oleh karena itu, kematian ini adalah sesuatu yang pasti akan menjemput kita. Oleh karena itu, tentang sesuatu yang pasti ini kita harus sebenarnya sudah memastikannya dengan mempersiapkan diri kita dengan amal yang soleh. Karena pada saat ajal menghampiri seseorang, pada saat itu baru dia menyesal,
baru dia menyesal, dia minta dikembalikan lagi kepada kehidupan dunia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bagaimana ketika ajal menghampiri seseorang. Ini di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ya. Sebelum lebih jauh lagi kita bahas tentang muhasabah, tentang bagaimana kondisi seseorang ketika menghadapi ajalnya. Marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran, kibir, syirik, riya, hasud, su'udzan, hiqid, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita kembali baca firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bagaimana kondisi seseorang asalnya tidak mau menghisab dirinya. Dia terlena dengan kehidupan dunia ini. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak isi amal kehidupan dunia ini dengan amal yang soleh, sehingga ketika datang kematian kepadanya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga tatkala datang kematian kepadanya dia akan mengatakan rabbirji'un, rabbirji'uni, asalnya gitu ya, nunnya di kasrah itu sebenarnya ada ya-nya, ya mukhatabah, ya dhamir mutakallim ya, yaitu rabbirji'uni. Pada saat itu dia katakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar supaya aku bisa beramal soleh, tidak seperti apa yang aku tinggalkan dahulu. Menyesali dia, dulu dia meninggalkan amal soleh, dulu dia tidak pernah sholat, dulu dia tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah, dulu dia selalu berfoya-foya, bermaksiat, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada saat itu dia katakan, Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Maksud dia mau beramal sekarang. La'alli a'malu fima taraktu, agar supaya aku bisa beramal tidak seperti dahulu amal. Pada saat itulah terjadi penyesalan. Kenapa? Ya karena mereka sudah melihat kenyataan. Pada saat itu terbuka kenyataan. Karena pada saat itu ketika roh dicabut, roh ini seperti yang sering saya terangkan, keluar dari sangkar tubuh. Roh kita ini, atau sering ya dibahasakan sebagai ruh, sebagainya jiwa. Sebenarnya jiwa kita ini atau nafs kita ini keluar dari sangkar jasad. Karena jasadnya sudah tidak layak lagi ditempati oleh jiwa kita, artinya sudah habis jatahnya, sudah kadaluarsa. Apakah kadaluarsanya karena jantungnya sudah tidak berfungsi, karena misalnya kalau dengan kedokteran bilang oh karena terjadi penyumbatan pembuluh darah di jantungnya, atau penyumbatan pembuluh darah di otaknya misalnya, seperti itu. Ini hal-hal yang menjadi sebab ya, sehingga organ tubuh kita ini sudah tidak layak lagi berfungsi seperti itu. Maka pada saat itu jiwa akan meninggalkan raga kita ini. Inilah yang disebut ajal ya, yang Allah sudah tentukan. Ketika keluar ajal, karena jiwa ini asalnya tertutup oleh sangkar tubuh kita ini, ketika dicabut rohnya, maka pada saat itulah terbuka segala sesuatu yang asalnya kita tidak bisa lihat. Alam gaib akan terbuka. Karena jiwa ini kalau terlepas dari sangkar tubuh, tidak terikat lagi dengan dimensi ruang dan waktu. Dia bisa melihat masa lampau dan dia bisa melihat masa yang akan datang. Ini pernah saya terangkan ketika menerangkan surat Az-Zumar ya, yaitu firman Allah dalam surat Az-Zumar yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menahan setiap jiwa hina mautiha, ketika matinya dia. Jadi jiwa seorang ditahan, arti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hina mautiha, ketika dia benar-benar mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga ketika seorang yang belum mati tapi dia lagi tidur. Seorang yang tidur itu jiwanya Allah tahan keluar dari jasadnya. Oleh karena itu orang tidur, ketika tidur kadang-kadang dia melihat masa lampau, mimpi kan. Dia melihat masa lampau ketika dia masih kecil, ketika dia main di sungai, ketika main di sawah misalnya, atau ketika dia main berantem dengan teman-temannya masih kecil ya, dia ngalamin lagi itu. Ini artinya jiwanya itu sedang melanglang buana ke masa lampau ya. Atau terkadang dia melanglang buana ke masa yang akan datang, melihat sesuatu tempat ya, dia mengunjungi suatu tempat padahal dia belum pernah kunjungi, arti jasadnya belum pernah ke sana. Terkadang ada orang ketika dia sudah tidak mimpi lagi, dia sudah bangun, dia pergi nanti di suatu saat ke suatu tempat, kemudian dia mengingat-ingat, kayaknya saya pernah nih datang ke sini.
Padahal dia belum pernah datang ke sana. Ternyata dulunya dia pernah bermimpi mendatangi tempat tersebut. Artinya jiwanya yang sudah sampai duluan ke tempat tersebut. Begitu juga ketika ada orang misalnya bermimpi melihat neraka misalnya, atau melihat surga misalnya, itu bisa saja. Karena tadi jiwa itu ketika terlepas dari jasad, maka dia tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Menarik, saya belum lama ini mendengarkan ada ceramah Profesor Mahmud MD ya. Kita lagi nggak berbicara tentang pilpres ya, kita berbicara tentang kenyataan, kebenaran daripada Al-Quran. Ini akan terbukti ya, oleh ilmu pengetahuan. Dia cerita, kata dia pernah baca buku kecil, ternyata setelah saya cek ya, di Android itu memang dijual, ada bukunya tipis seperti itu, karangan Raymond, seorang dokter yang bernama Raymond Mood. Dia seorang dokter yang pinter ya, dan juga sering mengumumkakan tentang filsafat kedokteran. Karena dia pinternya begitu, sampai dia diangkat menjadi guru besar ya, dalam filsafat kedokteran. Nah, dia ditanya pernah sama seorang, bagaimana tentang secara ilmiah, kan dia seorang dokter tahu tentu kalau berbicara secara ilmiah ya begitu. Bagaimana pendapat dokter tentang kehidupan setelah kematian? Apa itu yang terjadi? Ya, dia bingung ya, karena kehidupan setelah kematian mau dibahas pakai ilmiah belum nyampe. Menurut saya nggak ada yang meneliti kehidupan setelah kematian, nggak ada. Oleh karena itu pentingnya kitab suci ya, pentingnya diutus para nabi dan rasul, karena ada hal-hal yang nggak bisa akal kita nggak nyampe ya. Walaupun seorang sudah pintar menjadi profesor, doktor di bidang ilmu pengetahuan, hal-hal yang gaib itu nggak bisa dipelajari seperti itu. Itu adalah diberitahukan oleh Allah, dan apa yang diberitahukan oleh Allah ini adalah suatu yang pasti, lebih pasti dari ilmu pasti yang dipelajari oleh para dokter, para insinyur, para cendekiawan. Yang diberitahukan oleh Allah itu lebih pasti dari itu semua, dan ini kepastiannya akan terbukti, termasuk ya seperti yang akan saya ceritakan ini tadi. Nah, profesor ini ya, Raymond Mood ini, dia bingung menjelaskannya, tapi dia seorang peneliti. Ya udah, nanti saya akan selidiki. Seorang itu peneliti, ilmuwan tuh selalu seperti itu ya, dia penasaran, dia dicek ya, di googling istilahnya, siapa yang pernah di dalam kan dia dokter ya, sering menangani ya, seorang yang dia melihat orang meninggal apa semuanya, dicek ya, di seluruh dunia siapa ini orang yang pernah mati kemudian hidup lagi, atau yang sering kita sebut apa, mati suri kan. Pernah dengar nggak cerita mati suri? Ada orang yang sampai udah dikubur. Ada guru saya waktu di pesantren cerita, di kampungnya ada orang sampai sudah dikubur, dibangun lagi ya. Dia bangun, dibalik lagi ke rumahnya. Di rumahnya orang lagi pada tahlilan, kabur semuanya. Seperti itu. Iya, memang ada seperti itu. Nah, ini dicek semuanya siapa aja, dan ditanya semuanya. Dari 100 orang yang ditanya semuanya, hampir 85% itu 85 orang ceritanya hampir sama, yaitu mereka menceritakan bagaimana ketika dia mati suri, dia merasa jiwanya ini masuk ke alam gelap,
kemudian ke alam terang. Pada saat itu diperlihatkan semuanya, dia melihat semua perbuatannya pada masa lampau. Semua masa lampau kayak ngelihat film gitu, kelihatan semuanya. Ini 85 dari 100 orang yang ditanyain itu seperti itu mengatakan. Ini menunjukkan apa? Ya memang ketika dia mati suri itu dia jiwanya dicabut oleh Allah, tapi karena rupanya jasadnya masih siap menerima jiwanya, ruhnya juga belum dicabut, masih Allah masih ada, masih apa? Ya, arti walaupun mungkin diperiksa oleh dokter jantungnya sudah tidak berdetak, tapi ternyata masih layak raganya sehingga dikembalikan lagi oleh Allah jiwanya, dia hidup lagi. Seperti itu. Jadi dia melihat seperti itu perbuatannya yang masa lampau. Saya sebelum mendengarkan ini saya sudah pernah akan menerangkan hal ini dalam surah Az-Zumar. Ya, di Rasil juga saya terangkan bagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 42 ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menahan setiap jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa-jiwa yang belum mati ya, ketika dia tidur. Jadi ketika dia tidur pun Allah tahan jiwanya sehingga ya, dia keluar dari sangkar jasad ini. Nah, ketika dia tidur dia bisa melihat masa lampau atau masa yang akan datang. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, lalu Allah tetap tahan orang yang memang dia sudah ditentukan dia mati, ya, ditahan lagi, nggak dikembalikan lagi. Kalau tadi yang mati suri atau orang yang tidur itu dikembalikan lagi ke jasadnya. Ya, wa yursil ukhra, dan Allah lepaskan lagi, arti dikembalikan lagi ke jasadnya, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan nanti. Ya, kalau belum ajalnya di dunia, dia masih punya jatah hidup di dunia, ya Allah kembalikan lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan bagaimana ya nanti ketika mati. Seperti itu. Jadi jiwa ini meninggalkan raga kita, meninggalkan jasad kita, ya, dan pada saat itu ya biasanya cabut itu roh pelan-pelan seperti itu ya, pelan-pelan ya, biasanya dari kaki seperti itu sehingga mulai kelihatan alam arwah, alam gaib seperti itu. Maka pada saat itu manusia baru menyesal, seperti yang tadi di dalam surah apa? Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, sehingga pada saat datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia katakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, barangkali aku bisa beramal soleh, fima taraktu, ya, tidak seperti apa yang aku tinggalkan dahulu. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, Allah bilang sekali-kali tidak. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena di belakang mereka sudah ada dinding pemisah sampai hari dibangkitkan nanti. Ya, pada saat dicabut ruh, maka kita berpindah dari alam dunia masuk menuju alam barzah. Nah, di alam barzah ini kita akan tetap di sana sampai nanti ila yaumi yub'atsun, sampai kita dibangkitkan oleh Allah. Setelah dibangkitkan, ya, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung semua amal kita. Penyesalan yang tidak arti pada saat itu udah nggak ada gunanya. Ya, pada saat datangnya ajal. Ini pun digambarkan oleh Allah bagaimana Fir'aun sekalipun ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dia beriman,
pada saat itu, karena pada saat itu dia sudah ngap-ngapan seperti itu, ya, dia melihat kenyataan, ya, dibilang amantu billadzi amanat bihi banu Israil, aku beriman, ya, dengan keimanan yang diimani oleh Bani Israel. Ya, ini disebutkan, diceritakan oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 90, ya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Ya, kami biarkan Bani Israel melintasi Laut Merah. Fa'atba'ahum fir'aun, lalu mereka disusul oleh Fir'aun wa junuduhu, dan juga bala tentaranya, baghyan wa 'adwa, dengan penuh kesombongan, keangkuhan, dan penuh permusuhan, ya, ingin membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga pada saat dia mulai tenggelam, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia katakan ketika dia mulai tenggelam, aku beriman, ya. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, aku beriman, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan, ya, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang sudah pasrah, ya, berserah diri. Itu Fir'aun sendiri di akhir umurnya dia katakan dia beriman. Apakah berguna keimanan pada saat itu? Allah katakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang, ya, kamu mau beriman, padahal dulunya kalian selalu bermaksiat dan kamu termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Artinya Allah nggak akan terima keimanan seperti itu. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih akan menerima taubatnya seorang hamba malam yugharghir, selama dia belum sekarat. Jadi kalau udah sekarat, maka tidak ada gunanya lagi pada saat itu. Jadi pentingnya bagaimana kita muhasabah, ya, sebelum datang itu hari kematian menjemput seseorang. Kita muhasabah, introspeksi, kita perbaiki diri kita, apa yang kurang dari amal kita tambahkan, ya, apa yang masih suka kita lakukan dari kemaksiatan kita tinggalkan. Ini harus selalu kita lakukan hal ini agar supaya, ya, terus kita adakan peningkatan. Pada saat kita menghadap Allah, kita siap menghadap Allah. Ya, ketika ajal mendekati seseorang, pada saat itu kalau orang mukmin, ya, dia akan bergembira nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siap dia, ya. Ini seperti yang Rasulullah SAW katakan. Ini juga pernah disampaikan di sini, bagaimana barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah akan suka berjumpa dengan dia. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Ya, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan juga senang dan cinta untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang yang enggak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya.
Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Dia faham, Sayyidatuna Aisyah faham maksudnya Rasulullah berjumpa dengan Allah, seorang hamba berjumpa dengan Allah, yaitu maksudnya mati, kematian. Masa sih orang senang kematian ya Rasulullah? Kulluna nakrahul maut. Semua kita kan takut mati. Nah pada saat itu Rasulullah katakan, seorang ketika dia menghadapi ajalnya akan diperlihatkan tempatnya nanti di alam akhirat. Ya, kalau dia orang yang soleh, amalnya baik, akan dilihat tempatnya di surga nanti. Ya, karena saya bilang tadi, ketika seorang mau dicabut ruhnya, jiwanya keluar dari sangkar tubuh ini, maka jiwanya terlepas dari dimensi ruang dan waktu. Jiwanya terlepas dari sangkar jasad, dan juga dia berarti terlepas dari ikatan dimensi ruang dan waktu. Dia bisa melihat masa yang akan datang seperti itu, diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Maka ketika dia lihat, oh nanti dia akan ditempatkan di surga, dia sehingga rindu, pengen buru-buru masuk ke dalam surga, sehingga dia ingin berjumpa dengan Allah seperti itu. Tapi sebaliknya, ya, bagi mereka yang tidak siap menghadap Allah Subhanahu wa taala karena memang dia tidak beramal saleh, dia tidak beriman, diperlihatkan tempatnya di neraka, maka pada saat itu dia nggak mau, ya, dia pengen balik lagi, dia nggak mau berjumpa dengan Allah karena dia takut. Maka itulah yang dimaksud dari ucapan Nabi yang pertama tadi, barang siapa yang suka dan cinta untuk bertemu kepada Allah, Allah akan suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Ini menggambarkan bagaimana ketika seorang meninggal tadi, ya, yang digambarkan oleh Allah, Rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, ya, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, pada saat itu sudah tidak akan berguna. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya 47, bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita di yaumil qiyamah, dengan sangat teliti. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nanti kami akan letakkan neraca keadilan di yaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi pada saat itu. Wa in kana mithqala habatin, walaupun itu sebesar biji min khardalin, sebesar biji sawi, dulu diartikan sebesar biji sawi, ya. Artinya walaupun sekecil apapun perbuatan tersebut, ataina biha, akan kami datangkan, ya, perbuatan tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab, arti kami yang akan memperhitungkan. Begitu telitinya hisab Allah Subhanahu wa taala, sampai hal-hal kecil pun yang terkadang kita anggap sepele, yang terkadang kita anggap ini biasa saja, ini enggak apa-apa.
Tapi itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam surah Kahfi pun diterangkan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya. Jadi ketika diletakkan Alkitab, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan ketika diletakkan catatan amal perbuatan setiap orang diperlihatkan amal perbuatannya, catatan amal perbuatannya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, maka kamu akan saksikan nanti bagaimana orang-orang yang mujrim, orang-orang yang durhaka, merasa ketakutan melihat amal perbuatannya. Ya. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan, ya wailatana, aduh celaka kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak mengabaikan, tidak meninggalkan baik itu hal-hal yang besar maupun hal yang kecil, illa ahsa, melainkan semuanya dihitung. Jadi ada hal-hal ngambil barang orang, ini barang enggak apa-apa, kan ngambil misalnya dianggap remeh gitu ya, ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, seperti itu. Banyak perbuatan, omongan-omongan, kadang-kadang dia nyakitin orang, bilang cuman ngomong begitu doang ya, ternyata ada catatannya di hadapan Allah tadi. Anas bin Malik, seorang sahabat yang diberikan umur panjang ya, minal mu'ammarin, diberikan umur panjang sehingga dia menyaksikan bagaimana perilaku generasi berikutnya. Kalau nggak salah 120 tahun gitu ya umurnya. Dibilang, kami dulu kalian ini menganggap banyak hal-hal perbuatan yang kalian anggap remeh zaman sekarang ini, kalian lakukan. Ada larangan-larangan mungkin kalian anggap ini larangan-larangan enggak dosa besar, tapi dilanggar. Atau kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil ditinggalkan, seperti itu ya. Jadi zaman Anas bin Malik tua ngalamin seperti itu. Dia bilang, tapi kami dahulu pada zaman Rasul ya, melihat hal-hal yang remeh ini, yang sering kalian abaikan ini ya, kalian anggap remeh, itu minal mubiqat ya, kami menganggap dulu ya termasuk hal-hal yang bisa mencelakakan seorang. Nah, inilah ketika digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, bagaimana mereka para mujrimin ini ketika melihat catatan amal perbuatannya. Ya, mereka lihat di sana amal yang besar maupun yang kecil di sana terhitung. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati semua apa yang pernah mereka kerjakan itu ada catatannya di sana. Sedikit pun Tuhanmu tidak berbuat zalim. Tidak ada yang misalnya orang tidak melakukan apa-apa dituduh melakukan sesuatu. Enggak, Allah tidak akan zalim. Tapi catatan tersebut adalah sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, nah ini ketika sudah jiwa meninggalkan raga, pada saat itu susah kita mau menghisap ya. Kesempatan menghisap, mengkoreksi diri, memperbaiki diri yaitu ketika masih ada umur kita masih diberikan umur ya, masih diberikan umur panjang, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum datangnya hari tersebut ya. Ketika kita banyak memperbaiki ya, kita bertobat. Ketika orang yang bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya,
Allah akan hapuskan kesalahannya. Ya. Tadi itu kalau tadi catatan mereka nggak bertobat, semuanya ada akhirnya. Tapi kalau bagi mereka yang bertobat, Allah hapuskan itu keburukan-keburukannya. Bukan dihapuskan aja. Kalau seorang itu bertobat, kemudian dia bertobat dengan sebenarnya, dia memperbaiki dirinya, Allah gantikan, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan amal keburukannya. Jadi kan ketika kalau dihapuskan, biasanya kalau catatan dihapuskan kosong kan. Nah yang kosong Allah tuliskan jadi kebaikan. Ini adalah bagian dari bagaimana besarnya rahmat Allah kepada kita, dan bagaimana beruntungnya mereka-mereka yang bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya ajal, sampai kesalahannya dihapus dan digantikan oleh Allah. Di tempat kesalahan itu di catatan tadi dengan catatan-catatan kebaikan. Ini dalam Al-Quran yang Allah yang bilang, ini bukan riwayat yang ada kemungkinan sahih atau tidak sahih, Allah yang mengatakan. Nah inilah ya, jadi dalam rangka pergantian tahun, sudah saya katakan tadi, tahun apakah itu tahun Masehi kah, tahun Hijriyah kah, atau tahun maksudnya tahun Syamsiyah kah atau Qamariyah kah. Setiap pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, bahkan pergantian hari, pergantian jam, itu adalah menunjukkan bagaimana jatah umur kita makin berkurang ya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita muhasabah ya. Semoga apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini sebagai pengingat bagi kita, terutama kepada al-faqir ya, kepada saya sendiri, untuk selalu kita muhasabah, sehingga ya, dengan demikian kita akan selalu meningkatkan amal kita, memperbaiki amal kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.